Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam modul 5 konsep 5W plus 1H dalam menulis berita. Selamat berjumpa, dan modul yang kelima ini, sebelum saya lanjutkan, saya mengingatkan bahwa saya sudah upload modul untuk ditelaah oleh para pemirsa tentang jurnalistik. Modul pertama adalah cara mudah membuat berita. Modul kedua, apa itu berita dan ciri-ciri berita. Modul ketiga, fakta, data, dan opini dalam berita. Modul keempat, unsur, bentuk, dan sifat berita. Semoga modul itu sudah ditonton sehingga memudahkan untuk mengikuti modul yang sekarang, yaitu modul yang kelima mengenai konsep 5W plus 1H dalam menulis berita. Konsep 5W plus 1H sesungguhnya bagi wartawan, terutama wartawan pemula, itu merupakan tool atau alat dia untuk mengumpulkan keterangan-keterangan, data dan bukti-bukti, data dan keterangan-keterangan atau fakta-fakta. Kemudian dikumpulkan, kemudian disusun menggunakan rumus ini, kemudian dituliskan. Kira-kira begitu. Jika ditanyakan sejak kapan konsep 5W plus 1H ini digunakan dalam jurnalistik, saya sudah coba cari di literatur, maksudnya di perpustakaan, di buku-buku dan sebagainya. Kemudian saya juga coba di searching di Google Search Engine dan di search engine lainnya seperti Yahoo, Baidu. Itu saya tidak menemukan secara spesifik yang menyebutkan tentang sejak ini susunan. Tapi begini, saya bisa jadi bahwa penggunaan 5W plus 1H juga seiring dengan sejarah jurnalistik itu terbentuk. Seperti teman-teman yang diketahui, beberapa literatur menyebutkan bahwa jurnalistik itu berkembang ketika para pengembara di dunia, di Eropa dan Amerika mampir ke sebuah bar atau kafe-kafe, yang dimana di bar itu disediakan sebuah buku atau sering disebut kalau orang Prancis atau jurnal. Nah, di jurnal itu biasanya para pengembara menuliskan tentang pengalamannya melakukan perjalanan. Bisa jadi ketika menuliskan pengalamannya tersebut sudah ada kapan, apa yang dia mau tulis, kemudian dia tentu terlibat, kapan peristiwanya, dan di mana peristiwa itu, dan mengapa dia melakukan perjalanan. Jadi bisa jadi konsep 5W plus 1H itu seiring dengan sejarah jurnalistik itu terbentuk. Ada yang mengatakan itu sejak zaman Romawi dan sebagainya. I don't know, saya tidak tahu persis seperti itu. Tapi begini, saya juga dalam modul 3 juga saya sudah menyinggung tentang 5W plus 1H. 5W plus 1H itu adalah unsur yang harus ada dalam sebuah berita. Jadi berita itu tidak akan lengkap jika tidak memenuhi 5W plus 1H. Baik, saya teruskan bahwa 5W plus 1H itu terdiri dari what. Yang pertama adalah what, apa yang akan ditulis. Biasanya seorang pemula itu dia bertanya dulu, apa yang akan ditulis. Sesungguhnya pertanyaan itu adalah apa yang terjadi. Jadi dia akan menulis apa yang sedang terjadi. Yang kedua adalah who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Yang ketiga adalah when, kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat adalah where, di mana peristiwa itu atau kejadian itu berlangsung. Kemudian why, mengapa peristiwa itu terjadi.
Yang terakhir adalah bagaimana peristiwa itu terjadi, sehingga si wartawan atau si jurnalis bisa menyusun sebuah berita berdasarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan ini. Baik, saya lanjutkan di slide berikutnya adalah saya ingin menekankan bahwa dalam modul ini lebih ditujukan pada praktek, karena tentang unsur 5W+1H sudah saya bahas dalam modul sebelumnya. Jadi mari kita dengarkan tentang pidato Presiden tentang COVID-19, kemudian kita coba praktekkan apa saja yang dibicarakan oleh seorang presiden. Baik, saya silahkan pemirsa dengarkan, kemudian hasilnya nanti saya akan coba rangkum dan dijadikan sebagai sebuah berita. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sesuai undang-undang, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala gugus tugas COVID-19 dan kepala daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah PP tentang pembatasan sosial berskala besar dan Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas. Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Kepres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita harus belajar dari pengalaman dari negara lain, tetapi kita tidak bisa menirunya begitu saja, sebab semua negara memiliki ciri khas masing-masing, mempunyai ciri khas masing-masing, baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi. Semuanya harus dihitung, semuanya harus dikalkulasi dengan cermat. Dan inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas. Yang pertama, kesehatan masyarakat adalah yang utama. Oleh sebab itu, kendalikan penyebaran COVID-19 dan obati pasien yang terpapar. Yang kedua, kita siapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli.
Ketiga, menjaga dunia usaha, utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya. Dan pada kesempatan ini, saya akan fokus pada penyiapan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah. Itulah pidato Presiden tentang COVID-19. Dari pidato Presiden, saya ada beberapa yang poin-poin yang saya catat. Yang pertama, pemerintah menetapkan COVID-19 sebagai jenis kedaruratan kesehatan, kemudian menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang kedua, Presiden mengatakan opsi yang dipilihnya adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kemudian Presiden juga mengatakan PSSB ditetapkan Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 dan kepala daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Presiden juga mengatakan menerbitkan pembatasan berskala besar dan menerbitkan Kepres kedaruratan. Kemudian para kepala daerah diminta untuk tidak melakukan tindakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Yang kelima, berikutnya adalah Polri dapat mengambil langkah untuk mencegah perluasan COVID-19. Presiden mengatakan kita belajar dari negara lain, tetapi tidak bisa meniru begitu saja, karena negara memiliki kekhasan masing-masing, jumlah penduduk, kondisi geografis, karakter budaya, dan sebagainya. Kata Presiden, fokus kita adalah menyelamatkan masyarakat, obati masyarakat. Yang kedua, siapkan masyarakat, kemudian berikutnya adalah menjaga dunia usaha tetap beroperasi dan mampu menyerap tenaga kerja. Dalam kesempatan ini saya akan fokus pada masyarakat kelas bawah. Baik, mari kita praktekkan. Saya sengaja garis bawahi transkrip ini biar apa? Kita jawab pertanyaannya adalah apa? What? Nah, saya tidak akan dulu bicara angle. Angle itu sisi atau pandangan dari pandangan dari seorang wartawan. Menurut wartawan mana yang paling menarik dari jumpa pers yang digelar oleh pidato Presiden RI Joko Widodo itu. Saya akan menggunakan standar saja. Sebenarnya yang paling menarik adalah bagaimana Bapak Presiden ini akan fokus kepada masyarakat kelas bawah untuk melindungi atau menyiapkan masyarakat kelas bawah dalam menghadapi COVID-19, karena COVID-19 itu berdampak pada ekonomi masyarakat kelas bawah akibat ketiadaan ekonomi yang menurun dan sebagainya. Saya coba abaikan itu dulu, tetapi saya akan menggunakan angle yang standar. Jawaban dari pertama adalah what itu atau apa. Jawabannya adalah menetapkan status, saya kembali sini, status kedaruratan, status kedaruratan kesehatan akibat penyebaran kesehatan. Ini aja dulu. Kemudian pertanyaannya who atau siapa? Tentu jawabannya adalah Joko Widodo, Presiden RI. Kemudian
Where? Di mana? Di mana Pak Presiden ini memutuskan itu, kemudian dalam jumpa saya katakan dalam jumpa pers di Istana Presiden RI, katakanlah pada hari ini. Ini sekedar contoh, Rabu 1 April 2020. Kemudian oh ya maaf, di Istana Presiden RI di Jakarta. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah when? Kapan? Jawaban itu adalah Rabu. Ini hanya misal. Saya tahu itu pidato itu 2 atau 3 hari sebelumnya. Tapi ini hanya misal. Rabu tanggal 1 April 2020. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah what, who, where, why. Why? Kenapa? Akibat penyebaran COVID-19 yang makin meluas. Oke? How? Nah, penjelasan how ini bagaimana? Ini mengapa? Tentu. Atau kenapa? Jawabannya adalah seperti ini. How? Bagaimana? Presiden RI akibat COVID sudah, why? Kemudian how-nya adalah melindungi masyarakat kelas bawah, melindungi masyarakat, melindungi dan menyelamatkan masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah dari efek ekonomi yang semakin menurun. Oke. Nah, baik, pidato presiden. Mari kita membuat berita. Saya garis bawahi lagi. Kita sudah mendapat jawaban apa itu, siapa, where, di mana, kemudian kapan, kemudian mengapa, kemudian how. Baik, kita susun lead-nya atau intro berita. Tidak perlu ke 51H ini dijejalkan dalam satu ini. Tidak perlu. Tapi saya beri contoh, saya tulis begini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan baik, saya ke atas kan ya. Kedaruratan kesehatan akibat penyebaran COVID-19 atau corona yang semakin meluas. Penetapan status itu dalam jumpa pers presiden di Istana Negara Jakarta Rabu 4/2020.
Bagaimana? Ini sudah satu lead. Ini sebuah intro. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan akibat penyebaran COVID-19 atau Corona yang semakin meluas. Penetapan status itu dalam jumpa pers Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu 1/4/2020. Nah, ini tidak semua 5W+1H dijejalkan dalam satu lead, satu paragraf yang menjadi lead. Bisa kita lanjutkan, misalnya kita kembali ke bahan transkrip di atas. Presiden status kedaruratan kesehatan itu diwujudkan dalam bentuk pembatasan sosial berskala besar PSBB PSBB dengan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kedaruratan tentang kekarantinaan kesehatan. Presiden mengatakan dalam waktu dekat akan menerbitkan peraturan pemerintah PP sebagai penjabaran dan peraturan pemerintah dan keputusan Presiden Kepres sebagai penjabaran lebih rinci dari keputusan tersebut. Keputusan kedaruratan kesehatan tersebut. Nah, ini sudah 2 alinea. Mari kita lanjutkan di paragraf berikutnya. Misalnya, Presiden RI Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan Jokowi akan fokus pada penyelamatan ekonomi masyarakat kelas bawah yang terkena imbas akibat ditetapkannya PSBB itu. Sebab dalam PSBB warga diminta untuk melaksanakan kegiatan sehari-harinya di rumah dan membatasi aktivitas di luar rumah. Oke, berarti saya sudah menunjukkan contoh bagaimana menggunakan bagaimana 5W+1H tersebut diwujudkan menjadi alat bagi para wartawan
terutama wartawan pemula. Setelah jumpa pers, kemudian dia kumpulkan, dia susun misalnya wordnya apa, ininya apa, kemudian disusun sebagai sebuah berita. Demikian modul sekian dari saya. Demikian modul 5 tentang konsep 5W plus 1H. Nantikan video modul berikutnya tentang panduan jurnalistik dari channel YouTube Iman Nur Rosadi. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel saya, dan silahkan di-share video ini agar bisa bermanfaat bagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.